pada saat itu saya mengurusi yang sudah berjalan setengah proses. Jadi saya masuk di tengah-tengah sebenarnya pada saat harmonium akuisisi lahan situ. Jadi saya mengurus pertama kali itu sertifikat, pemecahan sertifikat. Nah, dari awalnya saya belum tahu basicnya gitu ya, karena memang concern utama saya waktu itu difokuskan untuk bisa closing lahan awalnya. Jadi belum langsung ke legalitas nih. Oh, belum masuk ke legalitas. Jadi ya. Dulu waktu harmonium masih belum sebesar sekarang gitu ya. Itu ada tim yang sifatnya CEO, Chief Everything Officer. Jadi yang ngurusin lahan saya, yang ngurusin perizinan saya juga, terus ada kerjaan lain yang nggak berhubungan itu kita kerjain gitu ya. Masuk nyari-nyari lahan juga ya. Nyari-nyari lahan. Jadi pengurusan legalitas sebenarnya masuknya tengah-tengah. Yang pertama kali saya itu diberikan amanah untuk bisa closing lahan pokoknya. Closing lahan hotel, dikasih guidance gini, lahannya kriteria seperti ini, bla 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 bla, coba cari di lokasi Kabupaten Bogor. Skupnya waktu itu di Bojonggede sama Depok. Depok dan Bojonggede. Karena kebetulan memang Sabir Village itu di Bojonggede. Nah, berjalan waktu di situ saya mulai concern full di perizinan itu pada saat 2016 pertengahan kurang lebih ya, 2016 ya, itu sudah mulai masuk, udah totally di situ di perizinan. Nah, untuk yang tadi ya, pertama kali saya ngurus pemecah sertifikat tuh dari segi biaya saya mah nggak tahu kan. Itu saya dikadalin mungkin ya. Oh, dikadalin ya. Berapa biayanya Pak ya, dari segini-gini gitu. Dikasih angka segitu kan. Terus berapa lama nih Pak biasanya gitu. Ya karena memang tadi kita belum punya referensi kan awalnya gitu. Tahu prosesnya sedang di perjalanan secara prosedurnya, jadi mungkin masuknya itu di tengah-tengah karena melalui loket ya. Jadi kita masuk di situ, saya mulai membuka berbagai relasi di sana, dan itu belum proven ternyata kan. Artinya waktunya saya nggak terkontrol gitu ya, terus kemudian biayanya membengkak. Nah, dari pelajaran itu saya mengambil kesimpulan bahwa memang ada yang perlu diperhatikan dari segi persiapan atau kita bisa katakan ini formulasi bagaimana kita bisa menguasai aspek legalitas terutama khususnya di perumahan. Wah, ini udah bikin formulasi sendiri nih ya Pak Delika. Berangkat dari situ ya berbagai pengalaman ya, artinya seiring berjalan waktu kita akhirnya punya satu kerangka atau pattern lah kurang lebih yang ini insya Allah bisa diimplementasikan di berbagai daerah khususnya di pengurusan perizinan. Nah, kami menyebutnya adalah legal mastery. Legal mastery ada 3 aspek yang secara teori yang kami coba kembangkan itu sangat relate dengan bagaimana legalitas ini bisa tuntas, cepat dan juga tidak membengkak biayanya. Oke, berarti 3 hal itu ya, cepat, tuntas dan tidak bengkak ya biayanya ya. Nah, yang pertama itu jelas tadi ya, saya sempat menyebut di awal soal relasi atau networking. Jadi tidak bisa dipungkiri ketika kita bicara perizinan pengurusan legalitas, ada aspek yang bisa mendukung percepatan tadi. Nah, kita sama-sama mengetahui lah kondisi saat ini kita pengurusan dokumen legal gitu ya, nggak hanya di perizinan perumahan, mungkin juga EKTP mungkin atau lain sebagainya. Itu seringkali keluhannya sama gitu ya, prosesnya lama gitu, kemudian tidak kunjung selesai. Nah, itu salah satunya yang kami analis di sini. Ada aspek networking yang belum terbangun cukup baik. Artinya mungkin kita secara masuk prosedur di loket atau segala macam. Nah, kita sama-sama mengetahui lah bahwa ketika bicara 14 hari kerja seringkali realitanya tidak seperti itu. Dan kami mengalami seperti itu. Kami mengalami ada berbagai proses yang kita urus secara normal ya. Artinya normal itu ya udah kita lempeng aja gitu, nggak ada improvisasi di sana sini. Nah, kendalanya muncul di situ. Ketika networking di sini kita belum bisa dapatkan, ada kendala di proses percepatan tadi atau penyelesaian legalitasnya. Itu yang pertama, Mas Kresna. Yang kedua terkait dengan knowledge legalitas itu sendiri. Jadi ada hal yang nggak bisa ditawar bahwa kita harus tahu detail bagaimana legalitas itu dari A sampai Z-nya. Persyaratannya seperti apa, tahapan prosesnya, every proses detail ya, dari mulai kita input berkas sampai tahapan selanjutnya itu ngapain aja, dan apa yang dikerjakan orang dinas kita perlu tahu.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa mengkontrol proses yang tidak kita lakukan sebenarnya. Karena kan sederhananya kita mengurus perizinan itu ya kita menginput berkas yang mengerjakan mereka. Nah, ya, kita tinggal menagih hasil. Betul. Nah, bicara menagih hasil artinya ada hal yang perlu kita kontrol step by step-nya. Tujuannya apa? Tujuannya juga salah satunya untuk bisa meminimalisir kendala-kendala atau permasalahan. Jadi seringkali terjadi ya beberapa rekan-rekan kita di Harmony Land terkendala proses perizinan karena berkasnya numpuk. Kendala di perizinan karena ada berkas yang kurang tapi tidak diketahui secepatnya gitu. Berkas numpuk, terus berkasnya sebenarnya ada tambahan tapi nggak diketahui langsung. Betul. Kita nunggu tiba-tiba udah mau menuju selesai harusnya 1 bulan, ini masih ada yang kurang, nambah lagi prosesnya gitu. Nah, itu yang kedua, Mas Kresna. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah disiplin eksekusinya. Nah, ini penting sekali karena secara teori kita sudah paham bagaimana proses step by step-nya. Kita juga sudah punya networking untuk membantu kita memproses secara cepat dan aman, juga tidak membengkak. Dan yang ketiga ini adalah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita support kedua hal tadi, yaitu disiplin eksekusi kita. Ketika ada masalah langsung segera di solving di situ, tidak menunggu jeda beberapa waktu terus mempertimbangkan segala macam lama, akhirnya ujung-ujungnya nggak dieksekusi juga kan gitu. Karena bicara legalitas perizinan kaitan eratnya dengan eksekusi tadi. Eksekusi secara umum sebenarnya mungkin, tapi kita di sini karena step by step itu rinci sekali. Jadi kalau ada proses yang skip di situ, kita tidak disiplin eksekusinya, entah itu mengeksekusi solusi atas permasalahan atau mengeksekusi proses yang di dalam itu sendiri gitu. Akhirnya ya udah sama aja, meskipun sudah punya networking yang kuat gitu kan, kemudian knowledge-nya juga sudah ngelotok lah ibaratnya gitu ya. Tapi ya nggak dijalankan ya cuman. Jadi itu saling kaitan. Baik, berarti formulanya ini tadi ada 3 ya kalau kurang lebih itu. Yang pertama adalah networking, yang kedua adalah knowledge terkait legalnya itu sendiri gitu ya, dan terakhir itu disiplin eksekusi. Dan tadi Pak Delika nih cerita pernah di awal itu pernah kena dikadalin gitu ya dalam tanda kutip, itu mungkin prosesnya diputer-puter atau mungkin biayanya membengkak gitu ya. Nah ini kita ada beberapa pertanyaan nih dari rekan Proptech gitu ya. Yang pertama itu ini dari Pak Koni Wisnu ya, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi dalam tanda kutip nih oknum yang bermain nih dalam proses legalitas ya, atau gimana sih biasanya kondisinya di lapangan tuh ya. Tadi ya pertanyaan dari Pak Koni ya. Ya, Pak Koni. Terima kasih Pak Koni atas pertanyaannya. Menghadapi orang yang bermain ya, yang memanfaatkan situasi atau peluang lahan basah mungkin ya kan. Bicara kalau orang ada yang butuh jasa untuk ngurus perizinan atau orang legalitas itu ya, dia akan melihat ini suatu peluang untuk bisa dapat untung di situ ya. Nah, saya coba kembalikan lagi dengan formulasi yang kita miliki gitu, yang kita terjemahkan. Salah satunya adalah knowledge tadi. Nah, seringkali permasalahan yang muncul ini adalah ketika kita hanya mengandalkan just networking saja. Jadi ya udah nih, orangnya dihubungin siapa yang bisa ngurus perizinan di sana. Oh, dia udah bertahun-tahun nih ngurus nih. Kita percayalah gitu. Misal kita percaya nih. Gitu ya. Percaya, terus kita langsung ditawari lah, nih DP-nya sekian mas, bla 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 gitulah, dengan penawaran. Akhirnya kita iya. Tapi kita nggak punya basic knowledge yang kuat nih. Sehingga landasan hukumnya apa nih? Gitu ya? Sehingga ketika dia berdalih dengan berbagai macam argumen, kita tidak bisa mengcounter itu. Nah, seringkali yang kejadian seperti itu, kita dimanfaatkan karena tidak tahu step by step detailnya. Jadi, kita ngurus ke dia karena dia memang pernah ngurusin. Tapi kan apakah dia punya kompetensi yang sama atau katakan tadi ya, punya etiket yang baik atau value yang sepaham sama kita, kan belum tentu juga. Nah, maka dari itu memang memitigasi tadi, setidaknya kita tahu detail prosesnya, sehingga ketika kita tagih hasilnya, kita kontrol, kita tanya, terus kemudian dia berdalih, oh pas prosesnya masih di sana, Pak Kepala Dinasnya gitu. Terus kita bisa counter itu, artinya memang lagi ada acara apa, memang jadwalnya per kapan, terus kemudian ini stepnya udah sampai mana nih, kok bisa belum sampai Kepala Dinas misalkan gitu. Sebenarnya orang belum nyampe Kepala Dinas kok prosesnya. Padahal dibilangnya lagi proses mas, lagi proses gitu. Nah itu jawaban normatif yang sering saya dapatkan ketika sedang proses gitu, sedang lagi diproses. Nah itu
ambigu tuh, maksudnya proses apa gitu. Proses apa? Kita juga harus tahu gitu ya. Proses apa nih yang lagi berjalan. Betul, sehingga kita bisa menagih tadi. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin memang kaitannya dengan jasa atau yang kita berikan ya, kontribusi entah itu anggarannya misalkan ya sebisa mungkin di press di awal. Artinya kita by proses saja, karena dengan tadi kita punya knowledge, kita tahu nih kita breakdown misalkan biaya pengurusannya 10 juta contoh misalkan. Nah, prosesnya ada 5 nih misalkan tahapannya dari proses pertama sampai ke terakhir. Nah, kita bisa hitung secara proporsional, artinya oke lah kita pertama kita ngasih 2 juta dulu gitu, karena kita pengen tahu progresnya nyampe kan 2 juta. Jadi nggak langsung, apalagi kalau diberikan di awal full gitu ya, itu beresiko sekali. Kita bisa dimanfaatkan, tapi setidaknya ada 2 hal tadi ya, kita tahu knowledge-nya, kita tahu step by step-nya, kita juga bisa mengatur distribusi bantuan yang kita berikan. Jadi memang di awal itu dianggarkan, habis itu per prosesnya itu mungkin kayak kita anggarannya sampai selesai itu sekian, terus nanti misalnya per proses ini sebetulnya kita masih ada anggaran untuk bisa keluar lagi gitu ya. Betul. Atau misalnya kita prosesnya udah sampai sini, nah artinya masih bisa keluar lagi nih. Jadi memang dari awal kita sudah budgetin anggarannya berapa, terus mungkin dikeluarinnya nggak langsung semuanya di depan gitu ya. Betul. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Adi nih. Wah, ini agak menarik ya, dan mungkin agak sedikit sensitif gitu ya. Total budget yang dianggarkan untuk legalitas biasanya berapa persen nih? Nah, ini mungkin secara persentase aja gitu dari total biaya proyek atau omset gitu, berdasarkan pengalaman aja gitu. Ya, menarik ya. Kira-kira aja gitu Pak, proporsi dari ya? proporsi persentase gitu. Atau gini, saya mungkin pendekatannya di scope luas ya. Scope luas. Karena memang database yang saya miliki itu berdasarkan scope luas, range rata-rata average dari luas proyek yang kita miliki. Nah, kalau bicara di 5.000 meter, 0 sampai 5 meter, rata-rata yang saya habiskan untuk budget di situ sekitar 400 sampai 600 juta. Untuk 5.000 meter 400 sampai 600 juta ya. Lebih. Ditambah juga kondisi regulasi yang ada di sana gitu ya. Jadi kalau misalkan memang ada beberapa proses yang lebih lama ataupun tahapan lebih banyak gitu ya, itu juga akan memakan cost di situ. Itu untuk range sampai 5.000 meter. Kemudian di atas 5.000 meter sampai 1 hektar ke atas itu kurang lebih dari 800 sampai 1,2 M. Wah, 800 sampai 1,2 M ya? Itu yang pernah kita alami ya, kita experience kita seperti itu, dan itu skema perumahan, Mas Kresna. Jadi ada memang skema perizinan yang sifatnya itu kita pakai izin perorangan rumah tinggal, bukan badan hukum. Nah, itu bisa direduce lagi tuh. Bisa dikurangi lagi. Betul, karena kalau kita lihat aspek detailnya, memang di izin skema perumahan ini yang paling besar itu di aspek pemecahan tadi, kafling IMB, kafling sertifikat, sampai juga kita harus beli tanah makam. Itu kan harganya variatif ya, kita dapatnya berapa kemudian kita nego gitu kan. Nah, kemudian beberapa persyaratan yang sifatnya memang cost-nya itu besar di awal. Nah, di akhir itu memang biasanya yang pecah-pecah tadi yang menyebabkan besar tadi, dan ditambah juga pajak-pajak itu bagian juga dari pengurusan perizinan, terutama di sertifikat tanggung bangun. Kita ngurus validasi pajak BPHTB, itu kan bagian kos yang perlu disiapkan juga. Jadi makanya kenapa kok bisa sebesar itu? Karena memang ada kos yang memang poinnya di awal ini besar gitu. Tapi apakah memang bisa ditekan prosesnya selama tadi kita punya networking, kemudian juga knowledge yang tepat gitu ya, sehingga kita bisa mengatur di situ. Cuma secara umum kita pernah mengalami seperti itu. Jadi budgetnya ini variatif ya, tapi memang kalau kita mengurusnya perumahan gitu ya, jadi bukan rumah tinggal, itu di range-nya kalau di 5.000 meter di 400 sampai 600 gitu kira-kira ya, dan kalau di atas 5.000 meter itu di angka 1,2 M-an gitu ya. Nah, ini mungkin Pak Koni juga ada tambahan lagi nih ya dari Pak Koni. Bagaimana dengan istilah dalam tanda kutip nih jatah reman atau pemuda setempat nih, atau ormas gitu ya, mungkin lingkungan gitu ya, atau biasa kan kalau pemuda setempat nih biaya pembinaan gitu ya, pembinaan pemuda setempat. Nah itu gimana tuh? Baik, terkait dengan isu lingkungan ya sebenarnya Mas Kresna. Ini menarik ya, di Indonesia ini
ketika ada sebuah proyek apapun ya, ada apa namanya? Kita bicara oknum ya, kita bicara oknum. Nggak semua orang yang hadir pada saat itu punya niat yang buruk gitu. Cuma kita bicara oknum itu jadi hal yang lumrah sebenarnya kita alami. Nah, kami di Harmony Land sebenarnya punya prinsip kita berkolaborasi dengan warga setempat untuk memberikan dampak, tapi tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, kenapa? Karena kita berpikir ketika muncul unsur premanisme gitu ya, artinya ada beberapa hal yang kita tidak tolerir di situ, itu akhirnya secara tidak langsung kita mengiyakan atas perbuatan tidak baik itu, atau premanisme itu. Nah, ini hal prinsip sebenarnya dari kami. Nah, di kami memang punya tim khusus, Mas Kresna. Ada namanya tim Project Captain. Project Captain ini menarik ya. Ya mungkin di lokal project developer ini bisa diadopsi juga. Jadi kita coba memastikan tidak ada premanisme di situ, sehingga ormas ataupun pemuda yang sifatnya menagih biaya-biaya yang tidak ada dasar hukumnya itu kita bisa minimalisir. Justru malah kita sebenarnya bab di situ negosiasi. Ini benar disampaikan ke sana atau enggak? Kalau ternyata distribusinya buat mereka, mohon maaf ya, untuk minum-minum atau dan sebagainya, kita nggak tahu ya gitu ya. Tapi sejauh ini kita coba menelusuri gitu ya, milah-milah bener-bener orangnya bener memang dana yang digunakan itu untuk yang kepentingan sosial gitu. Nah, kita punya tim project captain itu yang memang memitigasi hal seperti itu, yang concern menyelesaikan isu-isu di lapangan. Nah, prinsipnya kita tidak ada premanisme, tidak ada pemalakan, penyetopan, sehingga ya kita di Indonesia sama-sama punya hak yang sama untuk bisa berusaha gitu. Adapun yang sifatnya kontribusi di lingkungan itu seharusnya sudah ada pihak yang secara legal diakui ya, yaitu lingkungan setempat gitu ya, lingkungan setempat, RT RW, kelurahan gitu. Itu yang kita coba upayakan terlebih dahulu. Jadi RT RW ya memang secara wilayah mereka bertanggung jawab atas warga di situ, termasuk lokasi yang ada di lokasi mereka gitu, lokasi proyek kita. Dan di situ kita coba mengoptimalkan peran serta RT RW dengan kita gitu. Kita lebih mengarahkan pro-nya itu ke situ. Ketika ada ormas-ormas atau pemuda yang mungkin dalam tanda kutip ini memanfaatkan situasi ini, ya kita coba hadirkan dengan cara yang menekan dasar hukum mereka apa gitu. Memang sih secara teknis ini solvingnya itu langsung diajak ketemuan gitu, diajak ketemuan di sana, dan kita hadirkan beberapa tim khusus dari satuan gitu ya untuk bisa mengkantor itu. Sehingga tadi kita tujuannya adalah untuk sebisa mungkin dana yang diberikan nanti itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain gitu. Tadi terkait ada project captain ya. Nah ini menarik ya tadi. Jadi kalau project tadi kalau saya cermati gitu ya, ini Pak Delika ini menolak dalam tanda kutip menolak premanisme gitu ya. Iya betul. Tapi selama itu memang betul untuk warga gitu ya, maka itu kan menjadi dampak atau menjadi sesuatu yang positif yang diterima masyarakat gitu. Itu malah nggak apa-apa. Iya, gitu ya. Nah, kita tadi habis bahkan itu. Betul, malah nggak apa-apa gitu dihabiskan anggarannya gitu ya. Nah, itu tadi aku mencermati ada kata kuncinya nih kerjasama dengan lingkungan gitu ya. Mungkin pernah nggak ada pengalaman mungkin selama di proyek gitu ya, terus ketika datang preman tapi karena lingkungannya itu mungkin udah pro gitu ya ke Pak Delika, habis itu premannya diusir gitu. Oke. Kita pernah punya pengalaman sebenarnya di lokasi Tujuh Halang. Di Nanggerang itu proyek kita itu dari warga setempat pada saat kita guyup nih, ada namanya kita sebelum mulai pekerjaan di lapangan kita sosialisasi ke warga. Nah, di situ ada perwakilan dari pihak lingkungan setempat bahwa mereka menolak. Ya. Ada unsur dari luar yang masuk untuk meminta apapun yang sifatnya berkedok kontribusi ke warga gitu, atau uang pembinaan tadi gitu ya. Nah, di situ alhamdulillahnya memang ada beberapa lingkungan yang masih bisa kooperatif ya seperti itu. Dan itu pada saat memang kejadian di sana, pertama kali yang kita coba implementasikan adalah kita coba panggil, kita ajak ke kantor RT setempat itu. Ya udah datang nih, kalau mau bahas ini ayo kita kantor RT, karena di awal kita sudah punya
itu tadi support nih dari lingkungan, karena kita pertama kali masuk di sana ada permintaan dari warga untuk bisa memberikan kontribusi dan kita perbaiki, salah satunya musola segala macam gitu. Jadi sudah dikontribusikan dulu ke masyarakat. Terus ada orang yang mengatasnamakan masyarakat. Betul. Gitu. Seringkali ada oknum seperti itu yang memanfaatkan situasi gitu. Memanfaatkan situasi. Biasanya tuh tim di lapangan, misal sales gitu ya, yang lagi jualan tiba-tiba datang gitu kan. Nah di situ seringkali kita mengalami laporan lah, mendapatkan laporan seperti itu di lapangan. Dan yang mitigasinya tadi kita sudah punya surat yang jelas gitu ya. Kita perlu memastikan ketika sudah ada support dari warga itu tertuang di surat. Artinya ada berita acara, kemudian tanda tangan para pihak, di foto, dokumentasi, video segala macam, sehingga yang minta dengan tanpa dasar itu akan kita counter dengan cara seperti itu. Menarik nih. Gitu. Jadi ini mungkin bisa dicatat ya sama rekan-rekan PropTech nih untuk terkait ya tadi ya Japrem gitu ya. Japrem nih cara mengonternya itu dengan mendapatkan support warga terlebih dahulu. Gitu ya. Ketika warganya sudah support, itu bisa kita dokumentasikan dengan baik gitu ya, di foto. Terus nanti ketika ada yang mengatasnamakan warga yang mana dulu nih. Betul, gitu ya. Kita klarifikasi. Karena gitu kita sama masyarakat sini udah seperti keluarga gitu betul. Ya. Jadi paling penting itu sih memang. Jadi kita punya positioning sama dengan warga, seolah-olah kayak kita memang warga sana gitu kan. Karena toh juga warga perumahan kita akan menjadi bagian dari mereka gitu. Jika memang misalkan ini alternatif ya, ketika ada kondisi di mana mungkin support warga masih belum cukup untuk meredam semua, akhirnya tadi tim Project Captain di kami yang memang kita bekerja sama dengan satuan-satuan di Jakarta gitu ya, tim di sana untuk memastikan ketika ada unsur premanisme itu bisa diselesaikan. Jadi memang gitu. Sudah ada ya, mungkin kita ada hubungan dengan pihak-pihak terkait, sudah ada gitu ya, menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait, sehingga ketika ada yang mungkin mengatasnamakan, dalam tanda kutip mengatasnamakan warga gitu ya, dan tidak jelas gitu asal-usulnya, bisa langsung ditindak gitu ya Pak Delika ya. Pak Bias, ini berarti memang tegas ya Pak, maksudnya kalau memang untuk masyarakat kita memang bisa keluarkan gitu ya, kalau memang untuk hal-hal yang sifatnya itu premanisme kita ya nggak tolerir gitu ya. Betul. Baik, karena kan juga kita ya mungkin kawan-kawan mungkin yang pertama kali mulai proyek gitu ya, yang mungkin karena diancam, diintimidasi, akhirnya ngedon juga tuh gitu ya, ngedon juga akhirnya ya udah deh, awalnya mungkin ngerasanya ya udah deh uang kopi gitu ya, uang rokok, tapi tiba-tiba besoknya datang lagi, wah lama-lama kan ya mungkin bengkak juga. Betul. Gitu ya. Dan ketika sekali dikasih, pengalaman kami pernah juga kecolongan seperti itu. Awalnya kita ya udah oke lah, rokok biasa. Itu malah justru mereka merasa bahwa kita memang akan bisa diperas gitu. Jadi akan berulang terus dengan dalih apapun gitu. Makanya ketika ada potensi muncul seperti itu, kita cut di awal sehingga kedepannya nggak akan seperti itu. Toh misalkan ternyata memang tetap ngeyel lagi dengan mungkin wajahnya baru misalkan dari orang yang lain gitu, ya setidaknya dari awal kita sudah tahu caranya untuk bisa meng-cut gitu. Ya ketika muncul lagi kita cut lagi gitu. Karena prinsipnya kita ingin memberikan dampak kebaikan tepat kepada orang yang benar gitu, bukan sekedar ya udah kita ngasih tapi ternyata artinya secara tidak langsung kita kontribusi untuk hal yang negatif kan, nauzubillah gitu ya. Maksudnya nggak ada something manfaatnya bahkan ya kita nggak tahu gitu. Ya tadi kita memilah-milih bantuan yang memang tepat dan juga benar gitu. Jadi memang pun kita sudah anggarkan gitu ya untuk masyarakat, untuk mungkin dana-dana bantuan sosial. Nah ini kita pastikan betul bahwa memang ini diterima dan dimanfaatkan itu untuk semestinya gitu. Betul. Ya. Tadi untuk mungkin benerin masjid. Betul. Gitu ya, memperbaiki masjid, memperbaiki jalan, memperbaiki mungkin area sekitar butuh apa, sebagai developer kita bisa ada kontribusinya ke masyarakat. Betul. Itu akhirnya jadi meruntuhkan stigma negatif ya Mas Kresna terkait pengembang ini nggak memperhatikan aspek lingkungan. Ada sebenarnya dari kita ngurus izin pun itu memang harus dipastikan amdalnya jelas, lingkungannya harus terjaga, aspek lingkungan sekitar terjaga juga. Jadi yang dimaksud kalau misalkan ada stereotip ya, developer itu ya semacam orang yang punya arogansi, merusak gitu ya, merusak alam, terus pohon tiba-tiba jadi rumahan gitu. Sebenarnya sejatinya kalau kita telusuri lebih dalam, apalagi di aspek legalitas itu enggak seperti itu. Bahkan di awal pun kita juga sudah bisa semangatnya berkolaborasi dengan lingkungan sekitar gitu ya. Entah misalkan ada
pohon yang kita dalam tanda kutip ya kita hilangkan gitu ya karena memang lahan kita di situ, ada kewajiban kita untuk bisa menyerahkan cadangan bibit tanaman di situ. Oh ada ya di legalitas itu sudah ada cadangan bibit tanaman. Jadi dihitung dari berapa unitnya, terus per jaraknya itu berapa meter, dan pun di rencana set plan kita itu ada komposisi taman. Nah, taman itu bisa diisi pohon juga gitu kan. Jadi kalau memang secara prosedur kita penuhi seperti itu, artinya kita bisa merecycle mungkin Mas Kresna ya. Awalnya mungkin ya tidak terawat, kita garap lah di situ aset-asetnya, jadi menjadi lebih tertata, lebih estetik gitu ya, dan di aspek lingkungannya tetap terjaga betul gitu ya. Gitu baik sih. Jadi ini kan memang yang menjadi stigma biasanya gitu ya di masyarakat, bahwa wah nih developer setelah masuk ini saya punya lahan tadinya misalnya hijau, tanahnya misalnya pohon-pohon, itu jadi perumahan semua. Nah padahal sebetulnya gitu ya, kalau misalnya memang mengikuti legalitas yang betul gitu ya, ada aspek amdalalin tadi ya, lingkungan, terus LPL tuh, SPPL. Tadi ada juga yang tadi bibit tanaman itu. Bibit tanaman ada. Jadi dihitung dari unitnya berapa, kemudian yang dimaksud itu kita memberikan retribusi sehingga nanti dinas yang terkait untuk mengurus pertamanan itu akan mengalokasikan untuk bibit-bibit yang di mana tempatnya tersebar gitu. Itu kita ada kontribusi situ. Jadi nggak merubah gitu aja sebenarnya Mas Kresna. Jadi justru malah kita menambah value editnya ada di situ. Betul. Tapi mungkin tadi syaratnya menjadi developer yang taat legalnya legalitas gitu. Prosedurnya dijalankan. Betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Salsabila gitu ya. Nah ini izin bertanya, kita kan dapat melakukan proses pembangunan apabila semua perizinan telah dikeluarkan. Permasalahannya ada perizinan tertentu yang lama penerbitannya. Ini pertanyaannya minimal perjanjian apa yang harus dikeluarkan sebelum kita bisa mulai pembangunan. Gitu. Mungkin ini mungkin saat misalnya nih mungkin IMB kita masih proses gitu ya. Nah ini mungkin aku coba Mbak Salsabila. Ini mungkin IMB kita masih proses. Nah cuman kita mungkin mau mulai proses pembangunan nih di proyek kita. Ada pergerakan gitu ya, sambil menunggu izin IMB kita keluar. Nah itu biasanya surat pertama tuh atau mungkin legalitas apa sih yang harus kita pegang sampai oke nih kita udah boleh ngolah lahan nih, mulai cut and fill atau mulai pematangan lahan gitu. Ada beberapa persyaratan wajib ya, artinya yang nggak bisa ditolerir di pertama kali, yaitu kepemilikan atas aset kita. Oke, kepemilikan atas aset lahannya ya? Iya, setelah entah itu sudah bentuk sertifikat, sudah diberikan nama kita, atau memang ada surat pelepasan haknya, SPH ataupun AJB atau segala macam yang menjelaskan bahwa tanah itu memang sudah kita kuasai. Baik. Nah, seringkali memang terjadi ya ketika kita lagi sudah merencanakan, oh nih kita plan IMB sampai 3 bulan misalkan, ternyata di perjalanan ada beberapa kondisi akhirnya mundur gitu ya. Nah kemudian di target pembangunan ini nggak bisa ditolerir nih, harus jalan gitu. Nah pertama kali yang perlu kita make sure adalah tahapan perizinan ini kan nggak tiba-tiba langsung IMB ya Mas Kresna. Jadi ada persyaratan izin yang sebelumnya. Setidaknya kita penuhi itu dulu sampai titik mana kita sudah punya izin itu, kita provide data itu. Nah kalau untuk pembangunan infra minimal sudah ada set plan setidaknya. Oke, kalau mau bangun infrastruktur paling tidak sudah ada site plan. Nah, ini Mbak Salsabila boleh dicatat nih. Ya. Minimal itu karena nanti perencanaan di sana terkait badan jalan, penempatan blok kaflingnya sampai ke komposisi sarana fasum segala macam itu bisa langsung implementasikan dan itu yang sesuai. Ketika sudah diterapkan seperti itu ternyata izin set plan keluar terus ternyata harus dirubah kan jadi cost 2 kali. Jadi udah dibangun terus mesti digeser gitu ya, Mbak. Misalnya jalannya udah dibangun nih jalannya, mesti digeser gitu ya. Jadi kan ya pos kita membengkak gitu. Sebisa mungkin tadi percepatan itu tidak bisa dimaksimalkan di checkpointnya. Checkpoint tadi salah satu set plan dan juga aset kita atas kepemilikan kita. Surat tadi SPH ataupun AJB atau PPJB lunas misalkan. Yang menjelaskan bahwa kita sudah sah, sudah membeli tanah tersebut, sudah mengakuisisi tanah tersebut. Nah, checkpoint pertama di set plan. Kemudian bicara bangunan, maka memang ujungnya di IMB. Nah, seringkali kan ada yang belum berizin, kemudian dibongkar gitu bangunannya. Nah, sebenarnya kita perlu telusuri lebih dalam lagi bahwasanya mekanisme pembongkaran itu
ada tahapan prosedurnya. Oh, jadi ngebongkar juga nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Ya? Beritanya dari mungkin Pemda, ya? Betul, tidak sembarangan. Dan beritanya mungkin langsung ke highlight yang pembongkaran ya. Padahal sebenarnya proses itu panjang. Bisa jadi yang pada dibongkar itu developer ini tidak mengindahkan. Oh, jadi udah mungkin dikasih surat atau dikasih apa, cuman nggak diapa-apain gitu ya, nggak dikasih respon. Betul. Gitu ya. Ada SP1 ya, biasa gitu ya, peringatan, teguran secara tertulis. Kemudian pada semua eksekusi pun mereka juga perlu ada surat tugas. Oh, mesti ada surat tugasnya juga, bahkan pas lagi saat eksekusi ya. Betul. Nah, kemudian kewajiban kita apa? Sebisa mungkin memang IMB-nya perlu terbit dulu baru kita bangun. Itu memang idealnya. Tapi di satu sisi kan kita juga ada kendala-kendala teknis ya yang akhirnya membuat kita harus lebih dahulu membangun ketimbang jadi izinnya. Nah, tadi checkpoint pertama pasca set plan itu akan menuju ke persyaratan IMB. Nah, setidaknya izin-izin yang sudah kita miliki sebelum IMB itu kita provide juga, kita sediakan juga gitu. Ya, kita siapkan lah ya. Kita siapkan semua. Ketika nanti ada surat teguran, kok IMB belum ada tapi udah bangun. Oh, kita lagi proses lah. Kita gitu. bisa menjelaskan secara detail bahwa kita tahap prosedur tetap kita penuhi. Adapun saat ini sedang proses karena kita perlu pembangunan segera. Nah, misalkan ternyata di tempat tersebut ada regulasi denda karena sudah membangun seberapa progresnya gitu ya bangunannya, atau bahkan sudah 100% terbangun satu unit rumah, nanti akan ada kita membayar denda resmi retribusi tersebut karena ada opsi kita membayar atas mungkin dalam tanda kutip ini kelalaian gitu ya. Karena kita sudah bangun duluan ketimbang izin muncul terlebih dahulu, dan itu resmi dendanya, perhitungannya jelas, RAB-nya berapa dikali berapa persentasenya gitu. Dan sebisa mungkin memang bangunan yang kita bangun yang harusnya di awal tuh nggak sebanyak unit yang mau dibangun gitu ya, karena bertahap lah, karena khawatirnya malah jadi bebannya di dendanya gitu. Oke. Jadi ada mekanisme seperti itu Pak Kresna. Tapi jadi berarti ya untuk di kita mungkin ya untuk percepatan kan terutama paling nggak rumah contoh gitu kan. Betul. Rumah contoh ini kan ya mungkin agak balapan nih sama IMB kita keluar gitu ya. Mungkin nanti tadi bisa kita selama tadi bukti penguasaan aset atas aset lahannya ada, berarti kan paling enggak dari kita clearing lahan. Biasanya kan kalau lahan kita baru akuisisi kan pasti ada pohon-pohon, ada ininya, itu mungkin bisa kita bersihkan dulu gitu ya. Terus mungkin untuk lahannya kita ratakan atau kita cut and fill itu masih bisa ya. Cuma mungkin untuk pembangunannya biar nggak tadi biayanya kena 2 kali gitu ya, itu paling enggak kalau ada side plan gitu ya. Nah, nanti ternyata side plan-nya dari Pemda, wah nggak disetujui gitu ya, berubah. Wah, kita pusing ya, nanti bisa berubah lagi. Gitu. Nah, itu mungkin yang mungkin beberapa teman-teman kita kena itu mungkin dia sudah bangun tapi side plan mungkin belum disetujui gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi seringkali kecolongannya terlalu memaksakan pekerjaan di lapangan sehingga tidak memperhatikan aspek resikonya, legalitasnya gitu. Nah, kan karena di sini kita memang harus beriringan jalannya. Idealnya memang tadi momennya perizinan clear sampai IMB baru kita jalan ke lapangan. Tapi ada beberapa hal tadi ketika kondisi tentu harus seperti tadi gitu ya, harus bangun duluan, maka setidaknya kita memang berprogres gitu ya. Ada yang kita urusin. Nah, dan juga kita tidak mengabaikan surat-surat yang masuk gitu. Dan jangan dipikir mungkin pas dapat surat, wah mau dibongkar nih gitu. Mau dibongkar kayak abis itu jadinya malah menghindar gitu ya. Betul. Nah, itu kalau bisa dihindari, kita temui saja gitu. Dan mereka memang mengerjakan tugas seperti itu, kewajiban mereka. Penindakan, jatuhnya kan penerapan kedisiplinan lah, artinya ketertiban ya. Karena kalau misalkan bangunan yang muncul tapi nggak ada izinnya kan, secara default pada saat itu tidak sah gitu. Tapi apakah nanti bisa jadi sah ya? Ketika kita urus prosesnya ya akan jadi sah gitu kan IMB-nya. Baik, ini udah ada beberapa pertanyaan lagi nih ya. Jadi semoga menjawab tadi ya Mbak Salsabila terkait checkpoint gitu ya untuk bisa bangun. Nah ini dari Mas Dika gitu ya, dari Dika Febrizal, izin tanya untuk kerjasama lahan itu sistem yang terjadi biasanya bagi hasil atau seperti apa ya antara pengembang dengan pemilik lahan? Ya, kerjasama lahan kita pernah mengalami juga Mas Kresna di Singkarak Icon. Itu memang secara prinsip ya bisa mengadopsi beberapa opsi ya, artinya kerjasama murni misalkan sharing profit dari per unit terjual. Ada juga yang sifatnya kita pembayaran secara bertahap, misalkan unit 1 laku kita bayar seharga tanah yang dijual berapa gitu.
Ada juga yang kerjasamanya dari segi dia punya aset, nanti asetnya kita kerjasamakan dalam arti dia yang akan menjadi nama di legalitasnya gitu. Misalkan perorangan nih, tapi sekali lagi tetap disesuaikan dengan regulasi yang ada ya. Ketika kerjasama dengan pemilik lahan sebagai dia pemilik aset, artinya perizinan atas nama aset tersebut adalah nama dia gitu. Ada kerjasama di situ, dan kita juga mengalami juga kondisi tertentu yang memang namanya skemanya perorangan. Yaitu investor kita kerjasama nih, atau ke pemilik lahan juga bisa gitu. Disingkarakan kita perizinan atas sama pemilik lahan gitu. Kita kerjasama murni, di situ ada beberapa klausul ya, yang sifatnya pembayaran per unit terjual, dan juga ada sifatnya pembayaran secara harga lahan yang disepakati berapa, kemudian dibayarkan sesuai dengan unit terjual gitu. Dan itu biasanya termin waktu kita tentukan di situ. Gitu sih. Jadi bisa jadi ada yang mungkin per unit terjual gitu. Jadi unitnya kejual terus kita bagi hasil sama pemilik lahan gitu ya. Atau misalnya memang dari awal tuh sudah ditentukan per meternya itu berapa harganya gitu ya. Jadi ketika unit terjual dia akan terimanya berapa gitu ya. Jadi memang kalau terkait skema ini ada banyak ya. Banyak sebenarnya. Jadi tergantung bagaimana kesepakatan juga, dan dari segi keamanan legalitasnya selama kerjasama yang mengikat dan juga tidak surut ya, tidak berlaku surut ketika memang misalkan kondisi tertentu si pemilik lahan ini sudah meninggal gitu ya. Artinya itu bisa turun ke warisnya. Iya, itu gimana tuh? Di klausul itu dicantumkan. Jadi ada jangka waktu perjanjian ya atau kerjasama gitu. Ini akan tidak berlaku surut, sehingga ketika salah satu pihak tidak bisa melanjutkan, itu bisa diturunkan ke warisnya. Oke, jadi jangan sampai nanti ahli warisnya bilang, wah saya nggak tahu apa-apa nih Pak. Ya gitu. Jadi seolah-olah ya udah nggak ada yang diatur situ. Makanya penting sekali untuk memperhatikan aspek klausulnya. Klausul legalitasnya ya. Betul, klausul perjanjian kerjasama seperti apa. Karena kalau kita breakdown satu-satu, nggak hanya fokus di nominal ya sebenarnya. Jadi justru malah yang mengikat itu adalah pelaksanaannya seperti apa. Ya. Siapa yang bertanggung jawab atas perizinannya, terus kemudian nama siapa yang digunakan, apakah misalkan antar PT ke pemilik lahan atau mungkin antar pemilik lahan secara perorangan gitu. Baik, ini ada yang raise hand nih dari Mbak Maria, mungkin mau langsung bertanya gitu ya, atau mungkin mau open cam. Monggo silakan. Ya, mau bertanya nih. Pertama saya mau tanya nih, bolehkah kalau pengembang perumahan itu perorangan? Baik. Enggak, itu dulu. Kalau itu bisa dijawab, nanti saya ada sebuah kasus gitu. Oh gitu, baik. Ya, saya jawab juga. Bisa, Ibu? Bisa. Di beberapa daerah ya? Di Sumatera bisa. Oh, di Sumatera mungkin bisa ini Bu ya. Kalau saya belum pernah ke sana secara pengurusan, tapi yang kami ketahui memang ada batasan minimal luas yang diperbolehkan. Gitu. Kalau bicara perumahan skupnya 1 hektar dengan perorangan di Kabupaten Bogor belum bisa. Nah, mungkin di daerah lain ada regulasi yang mengatur seperti itu. Tapi yang jelas ada beberapa daerah yang bisa mengakomodir perizinan atas nama perorangan tadi. Karena asetnya atas nama dia sendiri misalkan, atau nama perorangan tentunya gitu ya, aset hak milik gitu. Dan misalkan ternyata luas yang diakomodir maksimal di 1.500, itu bisa berarti. Dia ada mekanismenya sebenarnya dengan pendekatan izin rumah tinggal sebenarnya. Kenapa perorangan? Ada juga kita di lokasi Bojonggede 2017 itu masih bisa tuh perizinannya perorangan, luasnya di atas 6.000 meter. Oh, di atas 6.000 meter tapi masih bisa perorangan ya? Itu 2017. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa. Oh, udah nggak bisa. Jadi makanya mungkin perlu diperjelas dari regulasi yang berlaku di daerah setempat gitu ya. Apakah memang bisa berlaku gitu ya, masih bisa atau memang ada pendekatan lain gitu. Karena memang seringkali ini beririsan dengan aspek legalitas secara umum di seluruh Indonesia ya. Misalkan saat ini ada OSS gitu. OSS perorangan tuh ada mengakomodir Mas Kresna. Ada nomor induk bidang, pengganti sub TDP. Itu sebenarnya aspek yang mempengaruhi pada akhirnya turunannya ke peraturan daerah masing-masing wilayah gitu sih. Jadi bisa sebenarnya Bu, cuma menyesuaikan juga dengan regulasi apakah masih berlaku atau tidak. Oke, pertanyaan yang kedua. Jadi saya ada kasus ini kalau tanah itu lahannya itu lahan warisan, misalnya seluas 2 hektar.
mau kita jadi buat perumahan, kita sesama saudara itu gimana? Itu bisa nggak? Langkah awalnya untuk kita menjadi developer properti dari tanah warisan ini tadi. Ya. Kalau soal warga, ini justru kita sudah disupport oleh warga di sekitarnya itu, disuruh bangun semacam perumahan seperti itu. Nggak ada masalah kalau itu. Tapi kitanya yang dari pemilik tanahnya itu masih banyak yang belum tahu cara untuk membangun perumahan. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa ya Mas Kresna ya. Ini ada support dari warga dan alhamdulillah ini artinya tinggal bagaimana menyelesaikan step by step-nya. Nah, saya bantu jawab Ibu ya. Jadi pertama kali memang perlu mengecek secara persiapan rencana legalitasnya. Jadi salah satunya adalah apakah tanah waris yang atas nama milik pribadi ya, artinya kan perorangan bukan badan hukum, itu masih bisa diakomodir perizinannya. Karena kalau mas sudah bisa, artinya step by step-nya kita perlu membuat semacam mungkin perjanjian dengan para ahli waris ya tentunya, sepakatan bahwa diatasnamakan ke siapa nih, satu orang kah, atau mungkin kalau berlaku secara umum keseluruhan berarti kan memang setiap ada pengurusan perizinan dimanapun tanda tangannya semuanya itu ahli waris gitu. Nah itu di make sure dulu. Jadi pertama kali memang pendekatannya adalah bisa atau enggaknya dengan perorangan gitu. Kalau ternyata harus badan hukum, maka dibuat PT bersama dulu, sehingga nanti sifatnya adalah si PT ini isinya adalah orang-orang yang punya aset tanahnya, tapi aset tanahnya ini dikerjasamakan dengan PT tersebut, gitu. Yang bertindak sebagai pemilik aset itu salah satu ahli waris, misalkan. Kemudian dikerjasamakan dengan salah satu direksi yang mana memang isinya ahli waris juga, gitu. Itu sah-sah saja, gitu. Secara kerjasama jadinya. Jadi asetnya ini kerjasamakan, entah itu mau diakuisisi secara full di atas nama PT atau memang kerjasama lahan, gitu. Nah, setidaknya yang pertama kali perlu dipersiapkan seperti itu, Bu. Apakah bisa dulu dengan perorangan? Nah, Ibu bisa kunjungi di Dinas Penanaman Modal daerah setempat ya, di kabupaten atau kota setempat untuk mengecek bisa nggak ya, saya punya tanah pribadi itu dibuat perumahan seluas berapa hektar gitu. Izinnya ada atau tidak? Kalau ternyata ada, maka tinggal mengurus persyaratan di awal seperti apa. Dari mulai izin lokasinya atau KPR-nya sekarang itu sampai ke tahap IMB nanti. Kemudian kalau ternyata tidak bisa, maka solusi pertama yang perlu di-measure adalah pembuatan badan hukumnya, entah itu PT gitu ya. Dan secara kepemilikan juga perlu diselesaikan secara intern ya, sepakatannya atas ini mau dikuasakan ke satu nama ahli waris atau memang secara umum seluruh ahli waris terlibat gitu. Jadi supaya kalau menurut hemat saya memang biasanya dibuat ada kuasa waris, Mas Kresna. Jadi satu nama yang dipercaya sebagai pengelola aset tersebut. Jadi ketika ada penjualan, ketika ada orang yang mau mengakuisisi, jadi mereka pihak orang inilah yang bertindak gitu, yang mewakili. Jadi seperti itu kurang lebih, Bu. Jadi perlu di make sure beberapa hal persiapan. Buat PT dulu. Ya, kalau ternyata terkonfirmasi harus menggunakan badan hukum dengan luas 1 hektar tersebut tadi ya. Oke. Itu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Baik. Ya ini sebelumnya saya minta maaf ya untuk sebelumnya nih kalau misalnya dalam penyampaiannya tadi saya sedikit mengulang-ulang gitu ya. Supaya sebenarnya sih supaya lebih jelas aja gitu ya. Karena kan mungkin ada beberapa yang sangat awam gitu ya di bab legalitas ini gitu. Baik, tapi kita akan coba fokus langsung ke pertanyaannya aja ya gitu ya rekan Proptek. Nih terima kasih banyak atas masukannya ya dan kritiknya Pak Vicky. Ini untuk kalau misalnya pengolahan lahan di bawah 1 hektar dan di atas 1 hektar ya tadi ya, mungkin perbedaannya itu bisa jadi tadi juga menjawab pertanyaannya Ibu Mariam terkait bisa jadi di tiap daerah itu ada perbedaan gitu ya. Tadi mungkin di Bojonggede di 2017 itu di 6.000 meter masih bisa ya pengurusan dalam tadi pribadi gitu ya, atas nama pribadi. Cuman mungkin tadi untuk di setiap daerah mungkin bisa dicek dulu ya. Itu biasanya tuh ngeceknya di mana sih Pak Delika untuk minimumnya, karena kan kita menjadi developer kan kita hitung-hitungan nih. Gitu ya, hitung-hitungan nih apakah masih masuk nggak? Karena kan kalau udah hitungannya PT ada pajak gitu ya, ada tadi mungkin ada side plan-nya, ada mungkin pengurusan seperti itu. Nah, itu kita ngeceknya di mana ya, Pak? Ya.
Tadi sempat saya sampaikan ke Bu Mariam juga bahwa coba dicek di pertama kali informasi secara keseluruhan izin untuk ILOK atau IMB ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oke. DPM PTSP. DPM TSP. DPM PTSP. DPM PTSP. DPM PTSP. Susah ya pelan-pelan ya. Iya. Saya mungkin masih gitu ya? latihan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu setiap daerah, kota, kabupaten ada. Jadi bisa dicek di situ. Di situ memang mengakomodir semua perizinan berusaha maupun perizinan praktek apapun lah intinya yang berkaitan perizinan. Nah, salah satunya perumahan. Nah, di situ kita bisa cek secara umum persyaratan kriterianya atau yang diperbolehkan. Apakah masih bisa perorangan, apa masih PT gitu ya. Karena yang paling mendasar itu dulu. Sehingga nanti ketika sudah dipastikan bisa perorangan, kita langsung turunannya ke dinas-dinas terkait di PUPR, tata ruang, kemudian Dinas Perumahan, Pemukiman, kemudian juga Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan juga ada gitu. Kalau skupnya lebih besar sampai ke jalan raya, sampai ke tahap sertifikat di BPN dan juga di Bapenda atau di Spenda setempat terkait pajak-pajak tadi. Jadi pastikan pertama kali ke situ dulu. Baik, PTSP. Baik, itu ya rekan Proptek mungkin bisa memastikan di dinas terkait dulu ya, di Departemen Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Baik. Izin apa saja biasanya yang harus kita uruskan dan kemana pengurusannya untuk pembukaan perumahan tadi ya? Mungkin pertama kali kita bisa ngecek dulu di Departemen Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Nah, setelah itu biasanya kita akan fokus ke mana lagi biasanya Pak Delika? Dari mulai Dinas PTSP ya, saya menyebutnya lebih simpelnya PTSP. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dari PTSP akan bercabang sebenarnya Mas Kresna. Jadi secara simultan bisa kita kerjakan ke BPN, ke Dinas PUPR, sama Dinas Perumahan. Jadi memastikan rekomendasi teknis pasca di PTSP sudah selesai, itu kita bisa urus di berbagai instansi terkait. Sehingga nanti ujungnya tetap balik lagi ke PTSP. Di IMB nanti yang mengeluarkan itu PTSP. Jadi IMB kita, terus kemudian sifatnya itu pemberian izinnya itu di ujung akan di PTSP. Di sertifikat yang pemberiannya langsung di BPN. Kemudian ada pajak-pajak PBB, pecah kafling PBB-nya misalkan itu ada di Dispenda setempat gitu. Jadi ada beberapa dinas teknis yang sifatnya mengeluarkan rekom, ada dinas yang mengeluarkan izin SK-nya. Nah, izin SK inilah yang kita pegang dari awal sampai akhir itu di PTSP. Gitu. SK ILOK atau SK sekarang sebutnya KKPR ya, kesesuaian rencana pemanfaatan ruang gitu. Kemudian di ujungnya IMB atau PBG sekarang gitu ya. Dan berbagai macam perizinan lainnya gitu. Terutama yang sifatnya ke end user, konsumen. Misalkan konsumen sudah dapat IMB kafling nih. Kemudian mau dibalik nama atas sama dia. Itu sah-sah saja dan bisa. Itu kita ajukan dengan syarat asetnya sudah dibalik nama ke si pemilik gitu ya, ke si konsumen. Dan itu ngurusnya di PTSP. Gitu. Baik, jadi tadi ada rekomendasi teknis, ada dinas yang mengeluarkan rekomendasi teknis, ada dinas yang mengeluarkan SK-nya. Gitu, bahwa ini boleh lanjut gitu. Betul, ya, kurang lebih gitu ya. Baik, ini dari Pak Koni lagi, mungkin apa suka duka nih Mas Delika dalam dunia developer gitu ya, dan mungkin hal apa yang menjadi titik kepuasan gitu ya dalam pekerjaan tersebut gitu. Oke. Menarik ya, ini personal banget ya. Jadi sharing pengalaman suka duka ya. Ya berjalan selama kurang lebih 7 tahun ini lah ya Mas Kresna. 6 tahun 7 tahun ini. Saya karena memulai dari nol, jadi yang saya rasakan itu lebih banyak dukanya sebenarnya. Iya karena ini rekan-rekan Proptek jadi takut nih. Bukan. Jadi justru dengan adanya duka itu akhirnya saya bisa survive sampai sekarang. Karena saya rasa ketika satu hal kita yakini bahwa kita ingin fokus di situ, justru tempat-tempat tadi yang sifatnya duka tadi itu hanya sebagai ya sementara saja. Akhirnya kepuasan itu muncul ketika saya sudah tahu solusi atas permasalahan saya sebelum-sebelumnya gitu. Jadi caranya gitu ya. Dulu saya pernah kayak semacam apa? Mungkin deja vu, tapi saya rasa bukan deja vu ya. Ada something yang muncul hal yang sama tapi saya bisa solving. Jadi saya puas di situ karena saya tahu dan saya belajar di situ. Dari pengalaman dan juga saran dan dari berbagai narasumber juga dan senior saya gitu ya, dan pelaku-pelaku usaha lainnya tentunya. Dan sharing insight itu banyak saya dapatkan juga dari berbagai pengalaman developer lain gitu, mengurus sesuatu ternyata kita bisa kolaborasi nih. Nah di situ
saya merasa hal yang paling membekas itu ketika saya menyelesaikan set plan itu yang butuh effort lebih sebenarnya di perizinan, mengondisikan berbagai efektif coupling-nya supaya tidak turun profitnya itu, dan akhirnya selesai di situ. Saya puas di situ. Karena critical point menurut saya pribadi ketika mengurus perizinan perumahan itu ada set plan. Set plan. Betul. Tantangannya lebih besar di situ dan banyak banget dinamika pembahasannya gitu, terutama pada saat rapat di situ. Nah, di situ rapat diundang segala macam. Saya berargumentasi bahwa bla 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 seperti ini, harus seperti ini, Pak, gini-gini. Kita punya perencanaan. Di sesi lain dia juga dari pihak dinas juga punya pertimbangan lain. Dari situ kita adu argumentasi dan akhirnya ketika saya selesai di situ, saya puas, kayak saya bisa menyelesaikan sesuatu yang saya perjuangkan di situ. Karena secara dampak ya itu lebih besar di situ, Mas Kresna. Ketika satu coupling hilang gitu ya, itu ya penjualan bisa nggak profit di situ, kemudian mungkin tadinya kita bisa jual lebih banyak jadi sedikit gitu kan. Itu saya merasa saya punya tanggung jawab lebih ya ketika bisa mempertahankan coupling. Artinya dampaknya itu kan bukan hanya sekedar profit saja, tapi memang dampak lebih luasnya lagi, karena kita percaya semua orang butuh hunian yang layak gitu ya, sehingga kita ingin menyediakan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, itu pengalaman yang mungkin yang salah satu ya, Mas Kresna gitu. Kalau dukanya mungkin banyak sebenarnya. Cuma tadi perjalanan duka itu saya anggap sebagai suatu pelajaran yang untuk saya lebih bisa bertumbuh lagi gitu. Karena saya nggak berhenti di sini. Mungkin dalam waktu beberapa tahun kemudian saya menemukan permasalahan yang lebih besar lagi, yang lebih kompleks lagi, yang bisa membuat saya akhirnya di situ punya rasa ingin meningkatkan kapabilitas tadi. Oh, saya belum cukup di sini gitu. Saya belum bisa stop di sini aja gitu. Masih banyak teman-teman rekan-rekan yang masih butuh insight dari saya gitu. Kalau saya dipercaya untuk bisa memberikan itu, ya saya akan kembangkan terus supaya pertanyaan-pertanyaan mungkin belum bisa terjawab bisa saya jawab gitu. Setidaknya bisa membantu menebarkan manfaat yang lebih berarti untuk banyak orang. Itu sih, Mas Kresna. Pernah nggak berarti Pak Delika nih dalam pengalamannya itu terjadi sebaliknya gitu. Jadi saat mempertahankan coupling malah mungkin diambil gitu ya, maksudnya nggak diberikan izin gitu. Oke, maksudnya stuck gitu izinnya nggak keluar? Iya, atau mungkin tadi secara couplingnya jadi hilang gitu. Okay. Pernah sih Mas Giga, pernah. Jadi di sisi ada kepuasan ketika saya menyelesaikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada satu sisi saya merasa failure di situ, gagal gitu. Tapi ya saya merasa karena tidak mempertahankan coupling, dan itu sebenarnya dalam pertimbangan yang sudah benar-benar mentoknya lah gitu ya. Ini kalau nggak saya sampai selesaikan, ini dampaknya ke waktu. Artinya waktu itu ya nggak bisa jualan gitu, proyeknya mangkrak. Karena nauzubillah ya, kita nggak ingin seperti itu. Itu pertimbangan yang berat menurut saya, dan itu yang opsi last chance-nya lah, atau kesempatan terakhir itu saya untuk bisa memanfaatkan solusi itu, meskipun itu bukan solusi yang saya inginkan gitu. Dan akhirnya rasa pertanggungjawaban saya adalah saya akan maksimal di proyek selanjutnya gitu, atau mungkin misalkan ada perluasan di lokasi tersebut, ya saya akan optimalkan gimana caranya bisa nambah lagi couplingnya. Dan itu sebenarnya bagian dari strategi juga bagaimana izin yang awalnya mungkin tidak kunjung dikeluarkan, dengan kita memberikan opsi akhirnya berkurang sedikit gitu, 1-2 coupling meskipun itu besar ya cara hitung-hitungan, ya ketimbang mudaratnya lebih besar gitu ya, ketimbang lebih besar dampak buruknya ketika kita tidak ngurus selesai gitu, ya udah kita akhirnya mengambil opsi yang mudaratnya lebih kecil gitu. Baik, itu sih Pak. Luar biasa ya. Jadi dukanya nih banyak, tapi insya Allah nih sukanya nih menjadi puas ketika berhasil itu ya tadi. Selesai project terus kemudian happy ending, penjualannya gampang gitu ya. Dan itu kepuasan tersendiri buat saya sih. Jadi orang developer yang merasa mudah menjual karena sudah siap jual proyeknya, karena sudah izinnya terbit, aman, tuntas gitu. Saya punya satu banggaan lah gitu ya, bahwa saya bisa berkontribusi di sini gitu. Ada ladang yang bisa saya jadikan manfaat lebih, baik itu untuk orang lain maupun tentunya untuk diri sendiri, untuk meningkatkan kapabilitas gitu. Karena tadi saya merasa berangkat dari nol, Mas Kresna, jadi nggak ada background saya itu adalah yang
paham betul legalitas gitu ya. Hukum banget itu enggak lah gitu, kayak justru malah saya dapat informasi itu dari beberapa rekan yang praktisi hukumnya gitu. Saya beberapa kenal dengan lawyer, dengan orang yang latar belakang hukum. Istri saya orang hukum. Istri saya orang hukum juga, dan alhamdulillah juga bisa sharing sama istri saya gitu kan. Terkait dengan aspek-aspek legalitas yang pendekatannya dari segi ilmu hukum gitu. Jadi saya promosikan, saya implementasikan di legalitas perumahan gitu, karena concern saya di sini. Dan akhirnya manfaatnya lebih besar karena saya bisa punya pandangan lebih menyeluruh gitu, Mas Kresna. Nggak terpaku pada yang sifatnya formalitas, tapi ada aspek lain yang bisa kita kembangkan, termasuk tadi formulasi gitu sih. Ya. Nih kalau boleh tahu nih, Pak Delika nih background-nya apa sih kalau boleh tahu nih? Saya itu sarjana komputer. Sarjana komputer ya? Wah, luar biasa ya. Iya, jadi pertama kali join di Harmelin itu awalnya memang nggak expect sampai ke developernya. Awalnya saya assign tuh web developer lah gitu ya. Web developer, jadi ya ada Harmelin butuh tim, saya ingin bantu support di web design-nya pada saat itu. Terus ternyata saya langsung diproyeksikan untuk closing lahan gitu ya. 3 bulan harus closing lahan flipping gitu. Dulu ada sistem flipping ya, flipper itu kan nyari-nyari rumah bekas gitu, terus kita olah kemudian kita jual lagi. Nah di situ akhirnya saya belajar dari awal. Mungkin bisa jadi saya merasa punya something yang baru gitu ya, pendekatannya dari expertise di legalitas gitu. Everything yang berkaitan dengan legalitas perumahan ya saya coba geluti di sini gitu. Dan saya belum menemukan tempat yang nyaman dan cocok untuk saya bertumbuh selain di sini gitu, di dunia developer gitu. Itu menarik sekali, dan karena saya melihat ada dampak yang lebih luas gitu ya. Mungkin di ladang lain ya bisa aja ada manfaat, tapi saya merasa secara personal ada yang lebih besar yang bisa saya berikan kontribusinya di sini gitu. Makanya ya mungkin untuk teman-teman developer ya yang baru merintis ya sebisa mungkin struggle dulu lah gitu sampai benar-benar merasakan turning point-nya. Nah, turning point saya pada saat itu ketika saya sudah setidaknya punya bekal nih untuk bisa menyelesaikan yang sebelumnya belum pernah saya selesaikan gitu. Gitu Pak Kresna. Baik, luar biasa ya Pak Delika nih. Ini kita melanjutkan kembali ya beberapa. Ini ada dari Pak Dika lagi gitu ya. Izin bertanya tambahan dari infrastruktur dan fasum. Dari segi lahan, apakah tidak diperlukan TPU di area perumahan tersebut? Karena untuk saat ini, TPU masih ikut ke lahan warga sekitar yang terkadang menimbulkan polemik. Gitu. Terima kasih. Baik. Salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan set plan di perumahan itu adalah cadangan tanah makam, namanya Mas Kresna. Jadi sebenarnya kewajiban developer itu perlu menyediakan 2% dari kebutuhan tanah makam, dari total luas lahan yang dikuasai, yang digarap gitu. Nah, apakah tanah makamnya harus ada di perumahan? Tidak seperti itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya justru malah direkomendasikannya ke TPU setempat dari dinas-dinas terkait, karena yang berkaitan dengan proyeksi dari pemerintah setempat untuk memilah ya, artinya dia memproyeksikan lokasi tersebut di TPU, kemudian di lokasi sekitarnya juga ada TPU. Nah, kita menyasar ke situ, dan kewajiban developer membeli tanah makamnya. Jadi misalkan lokasi kita di Tajur Halang, nah kemudian di kebutuhan Tajur Halang TPU-nya sudah penuh nih, udah yang artinya nggak bisa ada pembelian tanah lagi, maksudnya ketersediaan tanah makamnya ada, tapi untuk pemakamannya bukan untuk kita beli. Karena kalau statusnya beli ya harus ada pemiliknya dulu kan. Nah, kita bisa mengajukan tempat lain untuk pembelian tanah makamnya. Kewajiban kita sebagai developer menjadikan 2% tadi. Kita beli tanah makamnya, kita ajukan ke dinas untuk dilepaskan ke dinas. Sehingga ini SPA dari kita loh, kita sudah beli tanah makam di lokasi proyeksinya Pemda. Karena setiap kecamatan itu ada gitu. Dan ada proyeksi menjadi TPU ya? Betul, TPU. Dan yang tanah TPU yang belum dibeli, yang belum jadi TPU itu yang kita beli sebenarnya. Gitu. Nah, sehingga apakah nanti misalkan saya dapatnya di daerah Sentul misalkan ya. Padahal proyek kita bukan Sentul, Pohon Cibinong. Apakah makamnya harus di sana gitu? Nggak harus ya. Karena nanti bisa berkoordinasi dengan RT RW setempat. Pastinya
kita pasti ada pertimbangan dari aspek sosial gitu ya. Artinya kita coba komunikasi bagaimana nanti warga kita juga bisa mendapatkan haknya untuk bisa dimakamkan di setempat gitu kan. Dan saya rasa selama kewajiban kita yang secara tertulis itu dipenuhi, kita bisa membantu lah setidaknya warga yang nanti menempati di situ tetap bisa dimakamkan di situ. Tentunya dengan koordinasi dengan RT setempat gitu sih. Baik, itu dari Pak Dika ya, semoga menjawab. Ya. Baik, lanjut lagi nih dari Pak Irfan. Ini izin bertanya, bagaimana kita mengantisipasi agar tidak menjadi korban mafia tanah dalam proses perizinan dan legalitas gitu. Jadi mafia tanah nih sekarang. Iya. Wah, ini satu isu yang masih menjadi tantangan kita semua ya. Jadi PR kita semua bahwa mafia tanah itu berkeliaran ya ternyata. Saya coba mengambil pendekatan Mas Kresna terkait dengan bagaimana mitigasinya ya. Artinya mungkin yang sering kali terjadi saat ini kasusnya itu sudah kadung jadi dulu nih, ketipu duluan gitu. Nah, saya coba kerucutkan di aspek surat tanahnya, karena memang biasanya mafia tanah itu berkutat di surat-surat tanah gitu ya. Saya sempat sampaikan di beberapa pertemuan terakhir bahwa surat tanah atau sertifikat hak milik saja masih bisa memungkinkan ada terjadi sengketa. Ketika orang mengajukan gugatan atau mungkin punya sertifikat lainnya yang dia miliki gitu. Nah, kita selaku orang yang setidaknya mengerti akan ada potensi seperti itu, sebisa mungkin yang pertama kali di make sure adalah riwayat tanah sampai ke titik nolnya, titik nol pemiliknya itu siapa gitu. Karena alas hak sertifikat itu tidak ujung-ujung sertifikat, pasti ada giriknya dulu. Kalau secara runutannya memang letter C atau girik yang terdaftar di kelurahan itu menjadi dasar kita untuk bisa mengecek atas nama siapa situ. Apakah ada kemungkinan pihak-pihak oknum terkait di kelurahan bisa bermain? Bisa saja. Nah, maka dari itu kita perlu tadi tahu dulu secara detail data dan fakta yang ada di lapangan. Kemudian kita komparasi dengan kondisi yang misalkan dari pihak kelurahan ini tidak ada pihak lain yang mengajukan atasan tersebut gitu. Jadi benar-benar dicek runutan dan connectingnya nih, siapa-siapa nama yang berkaitan dari sini. Misalkan ada satu yang masih belum teridentifikasi siapa nama atas surat tanah di sini, riwayatnya gitu ya. Ya itu sebisa mungkin kita telusuri lebih dalam lagi dan kita pastikan memang orang ini sudah sudah menyelesaikan peralihan haknya. Karena bisa jadi sertifikatnya misalkan itu kejadiannya ketika dia double sertifikat, mafia tanah memunculkan sertifikat baru lagi, itu biasanya akan berkaitan dengan girik tadi. Oh gitu ya? Gitu. Misalkan ternyata contohnya, saya punya AJB nih, saya jual ke Mas Kresna. Nah, tapi saya AJB-nya itu masih saya pegang nih. Mas Kresna cuma dapat salinannya misalkan gitu ya. Atau mungkin aslinya itu nggak serahin ke BPN. Bisa jadi saya menjual ke orang lain. Nah, orang lain ini merasa sudah dapat dari saya gitu. Karena saya jadi ini ya misalkan ya. Jadi mafianya gitu. Kok jadi saya yang tahu ya gitu ya. Kejadiannya gitu. Udah siap nih sepertinya. Enggak lah, mungkin pengalaman dari berbagai sumber ya. Saya menemukan seperti itu. Jadi yang jadi titik permasalahannya adalah karena ada pendaftaran lagi. Oke. Nah, saya punya satu tips juga kalau teman-teman mungkin bisa ada waktu ya bermain di Inspektorat Jenderal Pertanahan. Itu di kantornya di Jakarta Pusat ya, di Gunang Dia nggak salah. Gunang Dia Jakarta Pusat ya. Gunang Dia lah pokoknya itu. Saya pernah diundang di sana untuk memastikan salah satu sertifikat yang terindikasi bermasalah di Jakarta itu. Dan seringkali banyak tuh mafia Jakarta, mafia tanah, sengketa gitu. Dan dari beliau, dari Pak Iljen itu menyampaikan kalau pengecekan itu bisa dilihat dari tipikal sertifikat. Saya baru tahu juga tuh itu insight baru dari saya yang saya dapatkan. Misalkan tulisannya, contoh misalkan tulisan di situ ketika di peralihan haknya itu tidak dicoret misalkan, kemudian muncul nama di lembar riwayatnya, itu bisa jadi terindikasi pemalsuan, gitu. Kemudian dari cetakannya dilihat benar-benar ini pernah dihapus atau enggak nih gitu. Sampai sedetail itu, makanya saya justru malah yang hal teknis tadi yang kita luput sebenarnya. Dilihat namanya sama yang bersangkutan gitu. Terus kita nggak ngecek lagi nih benar nggak sih namanya tertulisnya di situ dan tipikal tulisannya sama nggak sih dengan yang benar sertifikatnya gitu ya. Nah itu pengalaman yang saya dapatkan ketika lagi berdiskusi ya dengan beliau.
Dan memang tugas inspektorat ini memang memastikan tadi permasalahan itu dia menelusuri kantor-kantor wilayah yang memang ada oknum di sana. Jadi ibaratnya kayak semacam satgasnya lah gitu ya. Nah di BPN gitu ya. Dan itu menarik banget diskusinya karena dia ngasih tips setidaknya 2 tadi ya yang di-share ke saya terkait sertifikat yang mana membedakan mana yang terindikasi pemalsuan sama yang beneran memang asli dari kantor pertanahan setempat gitu ya. Dan itu harusnya bisa di-inline-kan dengan database yang ada di inspektorat tadi. Bener nggak tanah ini masuk di sini gitu. Karena kalau hanya di aspek satu tempat di kantor wilayah tertentu, bisa jadi ya tadi oknum tadi yang bermain. Mungkin kepala kantornya tidak melihat secara langsung gitu ya, tapi kan anak buahnya kita nggak tahu gitu ya apa yang punya permainan segala macam. Nah itu kita sebagai customer ya, artinya klien yang mengurus sertifikat perlu memastikan sampai sedetail itu. Ketika memang kita merasa ini ada indikasi ya gitu, karena kita bisa memastikan di awal salah satunya dengan kekeluaran tadi, benar nggak riwayat tanahnya, pengecekan di notaris misalkan dari segi online yang secara real time muncul apakah terblokir atau enggak gitu. Jadi yang paling sederhana yang paling kita bisa pastikan di awal adalah pengecekan secara online dulu gitu di notaris maupun di BPN. Setelah itu dapat hasil ternyata wah ini diblokir, nah itu ada indikasi. Ada indikasi. Sehingga turunannya udah dengan strategi tadi. Gitu. Baik. Jadi itu ya rekan Proptech. Jadi mungkin untuk yang untuk menghindari gitu ya mafia-mafia tanah, pastikan sudah dicek dulu gitu ya. Kalau bisa di online gitu ya, atau pertama kali gitu. Via notaris untuk dicek online apakah tanahnya ini aman atau mungkin terblokir. Seperti itu. Ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing gitu ya. Ini ada, nah langkah awal apa nih yang harus dipersiapkan gitu ya dalam menjadi developer nih gitu ya. Jadi apa aja sih mungkin terakhir dari Pak Delika nih tips atau mungkin cara memulai pertama kali menjadi membangun developer tuh, baik itu mungkin independen atau PT atau CV gitu. Oke, saya coba jawab dari aspek legalitas ya, Mas Kresna. Yang bahkan ini yang pertama kali harus dipersiapkan. Jadi kita punya 3 indikator setidaknya ketika kita ingin memulai dari awal ya sebagai developer. Yang pertama kita pastikan perizinannya dari perencanaan perizinannya di lokasi tersebut, baik itu peruntukannya, surat tanahnya dan juga lingkungan setempatnya aman gitu, terverifikasi sesuai dengan peraturan yang ada. Dan di samping itu juga secara kapasitas ya kita juga perlu supporting system juga. Kita mungkin secara kapasitas kalau berjalan sendiri bisa jadi skupnya kita sesuaikan dulu dengan luas yang berapa dulu nih gitu. Karena kan semakin besar lokasi lahannya yang kita garap, semakin kompleks juga perizinan maupun kondisi tantangan di lapangan. Jadi perlu mengukur dulu dari segi kesiapan tim kita. Entah mungkin setidaknya ada 3 tim lah secara umum ya, secara besarnya ada di perizinan, pembangunan sama penjualan gitu. Nah dari 3 aspek ini saya lebih menekankan baik di perizinan itu perlu ada 1 orang setidaknya yang memang concern untuk bisa memastikan perencanaannya maupun implementasinya sesuai gitu. Gali sebanyak-banyaknya informasi perihal dengan perizinan setempat yang saat ini berlaku dan pastikan 3 poin tadi ya yang legal mastery itu bisa diimplementasikan juga. Kita dapat networking yang jelas, kemudian disiplin eksekusi juga dan juga knowledge-nya jelas juga dan kita tahu. Dan yang paling utama sebenarnya ya tentunya kesiapan modal kita. Kembali ke sana ya. Kembali ke sana. Tapi setidaknya kita juga punya perencanaan sehingga modal tadi kita upayakan dengan cara apapun lah gitu. Mungkin bisa dari pendanaan ya investor gitu ya, mungkin bisa kerjasama dengan DSI ya. Yeah. Ataupun juga punya investor tunggal ya dari keluarga misalkan gitu ya. Ya sifatnya pribadi gitu, dan saya rasa bab itu mungkin bisa coba ditelusuri lebih dalam ya. Cuma saya coba menekankan di aspek legalitas sebisa mungkin kita mitigasi segala risiko di awal sebelum memulai sebuah proyek. Karena ketika kita terlalu menggampangkan proses, akhirnya malah sulit di akhir gitu. Ketika sulit di akhir, dampaknya sangat besar. Karena aspek 3 tadi yang perizinan, pembangunan, penjualan ini kan di awal dari perizinan dulu. Pembangunan, penjualan ini akan bisa
ibaratnya flow-nya itu rapih gitu ya, ketika perizinan juga selesai dan tuntas gitu. Jadi penting sekali aspek perizinan pertama kali yang perlu di make sure sedetail mungkin dengan bekal 3 tadi ya. Kita punya networking, punya disiplin eksekusi, dan juga knowledge yang tepat. Begitu mungkin, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Delika. Tak terasa ya waktu kita sudah menunjukkan penghujung acara gitu. Baik, mungkin sebelumnya terima kasih banyak nih. Sama-sama Mas Delika, luar biasa ilmunya ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing lagi next time ya. Boleh. Baik, untuk rekan-rekan PropTech, terakhir ya, bagi yang mungkin kita masih ada kesempatan terakhir untuk mendapatkan door prize, caranya mudah sekali gitu ya, teman-teman PropTech bisa langsung follow Instagram kita di @proptechnesia. Itu bisa langsung screenshot atau mungkin screen capture momen-momen PropTech. Ini masih bisa ya, ini mungkin momen terakhir ya, atau mungkin last chance gitu ya untuk mendapatkan door prize. Itu silakan untuk screenshot, capture, terus nanti tag di @proptechnesia gitu. Dan mungkin ada momen-momennya atau mungkin semacam kenangan gitu ya, yang mungkin bisa di-share juga di Instagramnya rekan-rekan PropTechnesia. Baik, kita mungkin akan tutup dengan sesi dokumentasi ya rekan-rekan PropTech. Mungkin bisa sambil kita buka ya open cam gitu, kita open cam untuk sesi dokumentasi terakhir. Baik. Ya, ini ada beberapa halaman, kita mungkin kita nggak tahu ya halaman berapa ya. Ya kita nggak tahu di halaman berapa, jadi mungkin kita akan pelan-pelan ya satu-satu gitu. Kita mulai dari halaman pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya, oke, 1, 2, 3. Baik. Oke, ini udah. Oke. Ya. Baik. Udah semua? Baik, udah semua rekan PropTech. Ya, terima kasih banyak rekan PropTech atas partisipasinya ya, luar biasa. Malam hari ternyata nggak menyurutkan semangat nih untuk belajar ya, luar biasa gitu rekan PropTech yang saat ini belajar terkait legalitas properti untuk developer gitu ya. Nah, kembali saya mungkin mengingatkan kembali gitu ya, PropTechnesia di sini kita punya rekan-rekan fintech nih gitu ya, bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pembiayaan proyek. Nah, tapi sebelum mengajukan pembiayaan pastikan sudah memahami dulu gitu ya untuk knowledge dan how to dan ilmu-ilmunya di PropTechnesia. Nah, nanti mungkin bagi rekan-rekan yang untuk mungkin mengajukan proyek itu bisa langsung ke admin ya. Nanti bisa kita akan atur gitu untuk mungkin sesi-sesi lanjutan kita bahas terkait pembiayaan proyeknya dengan rekan fintech kita. Seperti itu. Baik, mungkin kita akhiri sesi Proper Talk kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Krisna. Ya, sama-sama. Terima kasih rekan-rekan PropTech semua. Ya, terima kasih rekan PropTech. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat.